Oh itu tuh Severance itu gue suka juga tuh. Gue udah tamat lagi Severance, gila. Lu udah habis sampai belum, season? Belum, gue baru mulai nonton. Gue baru sampai season 1, stop. Itu terlalu. Lu tapi season 1 udah selesai? Udah. Wah, oh berarti lu belum nonton episode 1 season 2 kan? Belum. Anjir, itu aja ending terbaik itu season 1. Ih, bagus itu banget. Ending terbaik. Ya, di studio ini kedatangan lagi Sheila Dara untuk yang kedua kalinya. Dulu masih di Lucy in the Sky bareng Bener Rui lagi, Sungkono. iya. Gila, sekarang film udah berapa total nih? Sekarang lo udah punya tempat sendiri ya. Gue bangga banget loh Kemal, kayak melihat progress dan growth lo tuh gila. Ya, alhamdulillah ya, rezeki dari Sheila Dara, dari Marsha Timothy. Ya karena lu semua mau datang ke podcast gua, jadi podcast gua jadi legit. Jadi kayak, wih, artis-artis ini mau datang. Justru kita tuh kayak, ya ampun diundang ke podcastnya Kemal. Gak ada. Such an honor. Kalau Daniel Mananta tuh baru, wah Daniel Mananta ngundang gua gitu. Tapi ini berarti film keberapa ya yang sore ini udah kalau lu hitungin dari dulu? 20 ada nggak ya? Jujur nggak tahu lagi gue perang. Iya kan, lu yang penting berkarya aja, gokil, respect Sheila Dara. Yang penting invoice aku kan lunas. Itu. Yang penting bayaran sekarang udah di 1M ya Sheila Dara ya. Amin ya Allah. Iya udah. Ya Allah, amin ya Allah. Udah 1M. Amin. Gila, itu mah udah 20 film 20M sendiri. Gue manifesting aja deh, gue Iya, aminin. Aminin aja. Nih di filmografi kita lihat ya. Sebenarnya dari 2013 lu. Tweet Love War. Tapi itu short film ya. Iya. Berarti total anjing banyak juga ya. Belum yang television. Wah, buset. Ini sampai 2025 aja masih ada beberapa yang belum tayang. Iya, ada yang enggak udah tayang semua sih. Ada yang belum tayang. Oh, ada yang belum tayang ya. Ya jadi total udah, ya ini banyak banget sih. Udah 20-an lebih lah. Cuma pada awalnya yang bikin lu jatuh cinta sama dunia film apa lah? Sebenarnya ya, dulu tuh gue syuting tuh rada nggak sengaja, bukan nggak sengaja sih, kayak lebih ke nyoba-nyoba aja. Oke. Karena awalnya tuh dulu gue join di record label gitu kan. Waktu gue kuliah. Terus karena gue waktu kuliah gue ambil kayak 24 SKS mulu, jadi aku tidak sempat mengeluarkan apa-apa. Oke. Nganggur lah aku di record label itu sampai pas gue lulus kuliah, kontrak aku juga selesai nih. Oh gitu. Kuliah di mana? Gue di UI. Di UI. Nah, si record label tuh boleh tahu nggak apa? Record Wannabe. label. Oh, berapa lama di sana? Sepanjang aku kuliah itu. Jadi 3,5 tahun. 3,5 tahun lah. Oke. Terus? Nah, cuman kayak setelah gue dari sana, manajer gue yang waktu itu nge-handle gue di Wannabe bilang, mau nggak kalau aku handle personal tapi nggak nyanyi, acting. Terus gue pikir kan gue juga baru kelar kuliah kan, jadi gue pikir oke boleh lah gitu. Cuman waktu itu emang karena gue nggak punya pengalaman acting, nggak pernah belajar yang gimana, yang serius gitu. Jadi akhirnya ya lebih banyak belajar di lokasi syuting. Tapi awal jatuh cintanya itu sebenarnya karena gue syuting Sabtu Bersama Bapak. Oh, yang Deva Mahendra. Iya. Karena gue ketemu Kak Aca di situ. Terus kan kalau sebelum kita syuting film biasanya ada proses readingnya tuh. Oke. Terus gue baru pertama kali ngeliat kayak Kak Aca tuh waktu syuting film itu, dia pasangannya kan Kak Arifin. Terus mereka banyak ngobrol hal-hal yang sebenarnya nggak ada di skrip nih, tapi rasanya penting buat development karakter mereka. Kayak sesimpel dulu kita ketemunya gimana ya, dulu kita tunangannya kapan, udah nikah berapa lama, hubungannya seperti apa. Yang menurut gue bener juga ya, kan karakter tuh kita kan memportray manusia gitu. Mereka pasti ngambil keputusan-keputusan yang ada di film karena punya pengalaman hidup yang nggak tergambar di filmnya gitu. Dan menurut gue world building itu menarik banget. Disitulah gue baru kayak, ternyata bisa seperti ini ya gitu. Iya memang kadang-kadang tuh kita nggak tahu backstory-nya apa dan kita bisa create sendiri backstory-nya kayak yang berhubungan sama karakter yang ada di skrip kan. Oh itu buat lu seru tuh ya sama dunia film ini. Di luar capeknya ya, maksudnya kan syuting, gua nggak tahu kalau sekarang mungkin udah rada syuting sehat ya. Tapi kan dulu mungkin masih gerasa-gerusu tuh, pulang pagi. Itu nggak mengganggu mental lu sama sekali tuh ya.
Kan shock culture, lu nggak pernah dunia film tiba-tiba ucuk-ucuk pulang pagi, gila juga ya syuting film ini ya gitu. Mungkin karena gue awalnya tuh di TV ya, maksudnya kayak pertama kali gue mulai tuh dari FTV dan sinetron. Kalau dulu banget di tahun itu kan emang pulang pagi mulu gitu. Jadi udah terbiasa aja gitu, nggak shock sama culture-nya. Dan ditambah semakin kesini gue semakin suka gitu. Jadi akhirnya ya semuanya terasa enjoyable aja sih buat gue. Apanya lah yang bikin lu akhirnya makin suka tuh? Apakah tadi kan selain pengembangan karakter ya, ada lagi yang lain yang bikin lu gue into banget lagi sama bidang ini gitu? Sebenarnya ya, gue tuh sampai sekarang masih selalu paling suka itu tuh proses readingnya, kayak proses bedah karakternya, proses bedah skripnya, ngobrol sama sutradara, sama pemainnya. Karena menurut gue kalau pas lagi proses reading itu kan kita ada terjadi saling tukar insight gitu kan. Menurut gue menarik banget. Misalnya gue punya skrip nih, terus gue dapat satu karakter ini, terus interpretasi gue akan karakter ini itu kan based on pengalaman hidup gue gitu kan. Tapi habis itu gue bawa semua yang gue interpretasikan ini ke table reading, mereka kayak mungkin pemain lain atau direkturnya itu punya interpretasi yang beda lagi karena pengalaman hidup mereka juga beda gitu. Nah tuker insight itu tuh buat gue menarik banget. Kayak jadi lu sering debat kalau pas reading ya, karakter aku menurut aku gini-gini, enggak gitu ya. Pasti sutradara ngomong gitu ya, kayak enggak lah, lu sotoy banget sih gitu. Sotoy lu, itu karakter gue bikin. Ya itunya yang lu perdebatan antara apa yang lu tafsirkan dengan apa yang sutradara tafsirkan itu yang bikin lu excitement gitu ya, kayak seru ya gitu. Sebenarnya yang seru tuh mungkin bukan proses debatnya, tapi lebih ke menarik banget, ada perspektif lain tentang hal yang gue pikir tuh harusnya gini aja gitu. Ternyata dengan semua pengalaman hidup orang yang beda-beda, tiba-tiba ada info baru yang gue bisa dapet. Menurut gue itu jadi bekal yang bagus juga sih buat guenya gitu. Iya, karena karakter yang lu mainkan adalah bukan lu sehari-hari. Maksudnya karakter baru, entah dia dia ada penyakit apa atau enggak, dia ternyata orang yang egois yang sebenarnya nggak ada di lu gitu ya. Tapi lu kayaknya egois ya. Gue egois banget sih. Gue super self center. Gila. NVD. NVD. Moto aku mi. Pokoknya gitu ya. Cuma kalau lu hidup di keluarga yang kayak gimana sih lah? Maksudnya berkecukupankah? Karena kan gue percaya banget bahwa soal keaktoran dan dunia film ini biasanya itu lu sebagai manusianya juga punya perbendaharaan emosi yang banyak kan. Nah, apalagi kalau disuruh nangis, ingat nyokap dulu berantem sama nyokap. Ingat ya, kalau latihan acting selalu gitu kan. Ini ya agak-agak kayak ESQ gitu ya. Iya. Bayangkan gitu. Tapi kan biasanya aktor yang baik, gue percaya banget bahwa hidupnya itu dalam tanda kutip mungkin tidak sebahagia yang kita bayangkan. Jadi dia punya perbendaharaan emosi yang banyak banget karena mungkin dia dulu hidup susah atau dia struggle. Nah, lu hidup di keluarga seperti apa? Nah, hidup gue tuh baik-baik aja banget lagi. Ya oke. Gue langsung oke. Ternyata nggak ada yang gimana baik-baik aja ya. Tapi itu sebenarnya jadi bener, gue setuju banget sama lo, kayak aktor tuh baiknya mungkin punya perbendaharaan rasa yang luas. Gue nggak punya itu. Nah terus jadi gimana ngelatihnya? Gue tuh bener-bener kayak waktu awal gue mulai syuting, gue tuh kalau lihat skrip gue bayanginnya juga berusaha untuk relate ke karakternya tuh juga awal-awal gue bingung kayak nih apa yang mereka rasain ini ya, karena gue nggak pernah merasakannya in real life gitu, kayak nggak ada bayangan harusnya melalui ini tuh seperti apa ya gitu. Mungkin karena gue sih sebenarnya jujur aja gue belum pernah mengalami grief yang besar banget, loss yang besar banget gitu. Gak pernah juga kayak marah yang sangat besar atau pokoknya sesuatu yang besar tuh gue kayaknya dalam hidup tuh gak pernah. Hidup gue tuh benar-benar dari dulu gue mengucapkan ini secara sangat grateful ya, kayak gitu kayak lurus aja, gitu. Dan gue jadi merasa itu jadi salah satu hambatan gue ketika mulai syuting, karena perbendaharaan rasa emosi gue tuh nggak banyak gitu. Akhirnya sih sekarang
yang gue lakukan adalah kalau misalnya gue menghadapi sesuatu, kalau dulu kan coping mechanism gue, misalnya gue ada masalah sekecil apapun itu, gue kayak nggak tahu, nggak kenal itu apa, nggak tahu gitu, gue lari. Iya. Kalau sekarang yang gue lakukan, gue hadapin aja, terus gue berusaha kenalin, oh ini rasanya ini ya, ini tuh yang gue rasain tuh ini, kenapa gue merasakan ini, karena ini gitu. Pertama, selain penting untuk karir aku, kedua rasanya kayaknya penting juga deh buat pertumbuhan karakter gue sebagai manusia gitu. Jadi itu yang sedang gue usahakan. Berarti dunia film ini secara nggak langsung ngebantu lu jadi pribadi yang lebih baik ya? Maksudnya lu jadi pernah kayak bisa lu jadi lebih berempati sama orang. Jadi maksudnya mungkin tadinya lu agak near empati misalkan let's say gitu. Tapi gara-gara nggak sih, kayaknya gue pernah ngerasain hal yang sama nih. Sesimpel kayak mungkin gue nggak tahu deh, maksudnya di sini ada karakter. Lu kalau di selama film aja karakter yang paling berat apa? Yang lu peranin sejauh ini? Ini kan kalau Marmut, ternyata lu main Marmut Merah Jambu ya. Malam Minggu Miko the movie lu juga main. Ini kan pasti tidak berat. Ya pasti kan lebih gampang. Aku Kau dan Kau juga masih komedi. Sabtu Bersama Bapak oke mungkin lebih deep ya. Tapi dari semuanya ini mana yang karakternya lebih berat dan lu akhirnya mempengaruhi lu di kehidupan lu sehari-hari gitu? Sebenarnya kalau sampai mempengaruhi kehidupan sehari-hari sih kayaknya enggak ya. Iya. Tapi menurut gue karakter gue sebagai Sore Istri dari Masa Depan tuh kayaknya lumayan baru. Itu so far kayaknya yang paling berat deh buat gue. Oh karena ada ngamuk-ngamuknya. Enggak, yang di apa sih yang Mas Angga itu apa? Jejelop Jalan bukan. Yang Jauh Jangan Iya, Lupa Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang sama Sebelum Jalan Yang Jauh apa? Nanti kita cerita tentang Nanti kita hari ini. Ya itu kan maksud gue cukup deep juga secara emosi kan. Nah, sementara lu tidak pernah jadi anak kedua, lu nggak pernah ini. Nah, itu gimana proses pembelajaran karakternya? Lu mendalami emosinya. Nah, pada akhirnya yang gue lakukan sih sebenarnya banyak ngobrol sama kalau sebenarnya Sore sama NKCTHI dan Jejelep kan sama-sama yang nulis tuh direkturnya kan. Jadi yang gue lakukan adalah banyak ngobrol sama sutradaranya, sama pemain lain juga gitu. Jadi yang gue lakukan akhirnya berusaha memahami karakternya dengan cara memahami keputusan-keputusan yang dia ambil. Gimana cara memahaminya, membayangkan apa aja yang pernah dia lewati sampai dia dapat sampai ke keputusan itu. Terus banyak ngobrol sama pemain yang bersinggungan sama gue karena pengen tahu dinamikanya kayak gimana sih. Misalnya let's say kayak Aurora di NKCTHI gitu. Kan dinamika hubungan gue sama nyokap sama bokap kan beda banget gitu. Nah dari situ, dari perbedaan dinamika itu gue ngerasa itu yang bisa melengkapi karakter Aurora tuh kayak puzzle-nya pelan-pelan tuh terpenuhi gitu. Iya, dan lu kalau sudah in karakter misalkan let's say udah reading, lu pernah ini nggak, maksudnya apa lu langsung di lokasi syuting ada on off-nya atau lu ada kayak seminggu jangan ganggu gua dong soalnya gua lagi in karakternya siapa nama karakternya kalau lu di itu di NKTCAI? Aurora ya? Oh ya, si Aurora itu apakah lu seminggu, kayaknya gua harus in karakter seminggu deh supaya gua nanti pas syuting gua nggak akan jauh-jauh dari karakter ini, atau lu bisa di lokasi aja on off-nya bisa lu nyalain kayak gue jadi Aurora nih jadi Siladar lagi gitu. Kayaknya gue karena sulit loh Aurora tuh menurut gue. Nah makanya sorry gue potong, tapi intinya dari NKTCAI ini semua karakter itu yang gue paling respect memang Aurora. Maksudnya gue sih lu baru tahu nama karakternya juga, gue cuma tahu gue respect Siladara gitu. Karena sebenarnya karakter itu tuh menurut gue yang agak rumit karena pertama lu harus ngerasain jadi anak kedua yang di mana lu disepelekan sama orang lain, diremehkan. Lu hidup di keluarga yang baik-baik aja. Itu kan sulit. Maksudnya untuk lu bisa main sebagus itu ya. Jadi gila dipuji tuh gila. Gila. Puji aku lagi. Iya. Nggak, maksudnya itu sulit gitu. Even yang lu jadi selingkuhan apa yang si Nokta Merah perkawinan juga. Maksud gue lu kan tidak pernah jadi selingkuhan orang gitu. Nah untuk masuk ke karakter itu menurut gue sulit. Nah berarti kan apakah lu seminggu butuh waktu dulu untuk tetap steady Aurora dan si apa yang selingkuhan ini atau enggak gitu. Atau nanti di lokasi lu ada on off-nya, gue ada. Bisa kok gue langsung in karakter begitu action gitu. Gue sih mungkin gue lebih ke yang kedua kali ya. Oke, langsung in karakter ya di lokasi ya. Begitu
begitu masuk set ya gue akan berusaha menjadi karakternya. Iya enggak sih, gue kayaknya bukan tipe yang bisa selama seminggu aku akan menjadi Aurora gitu. Atau siapa yang Nokta Merah karakter Yulinar. Iya itu kan kayaknya nggak gitu ya. Kayaknya berat deh. Berat maksudnya kan lo pulang ke rumah nih setelah syuting gitu kan, gimana caranya lo berinteraksi sama keluarga lo? Misalnya gue akan tetap menjadi Aurora di rumah. Apakah aku akan bertindak sebagai Aurora kepada keluarga aku di rumah? Kan kayak Iya. Apakah aku tidak menjadi anak durhaka? Iya sulit ya. Ya gue sih di jadi lokasi. tipe yang di lokasi. Ya berarti bakat, lu mah bakat itu. Maksudnya dan lu bisa main sebagus itu untuk lokasi asik untuk judul-judul yang beda. Karena gue merasanya setiap kali lu ada di karakter apapun itu lu bisa berubah lah. Maksudnya ini Aurora versi Aurora Siladara ini, terus tiba-tiba lu jadi Yulinar juga beda gitu. Nah berarti kan lu ada kayak studi karakter yang gue pengennya kalau jadi Aurora ini deh. Ini gue kebiasaan gue ini. Begitu gue jadi Yulinar ini. Ada berarti kayak gitu-gitunya. Lu kayak jadi be yourself aja. Maksudnya gue nggak gue tentuin kalau ini gue harus bikin kebiasaan apa. Nggak gitu berarti. Gimana? Sebenarnya kayaknya kalau kebiasaan gue nggak pernah bikin apa ya. Special traits gitu. Misalnya kayak kalau sore tuh gue pengen dia punya kebiasaan ini gitu. Kayaknya kalau gue nggak pernah kesana sih arahnya. Tapi biasanya yang gue lakukan adalah lebih ke memahami konteks apa yang terjadi sama dia ketika itu gitu. Jadi syutingnya tuh lebih kayak memahami waktu di set tuh gue harus udah tahu yang terjadi sebelum kejadian ini tuh apa aja gitu. Sehingga semua yang gue lakukan di scene itu make sense karena ya kan sebelumnya udah terjadi kayak gini gitu. Kalau gue, tapi gue yakin setiap aktor pasti punya metodenya masing-masing sih. Iya, dan lu biasa karakternya kemarin kebanyakan tomboy ya. Iya kan, pokoknya mau jatuh cinta seperti di film-film atau apa kebanyakan rada-rada tomboy gitu kan. Benar-benar. Iya, maksudnya jadi even yang si Aurora pun ada jiwa tomboynya gitu. Maksudnya tetap seniman gitu-gitu. Makanya setiap kali gua ngerasa kalau seperti jatuh cinta seperti di film-film mah itu lu kayak jadi sehari-hari aja sih karena ini Siladara aja. Tapi ketika lu jadi Aurora atau enggak si Yulinar itu udah sesuatu yang beda. Even gua pernah waktu itu nonton series lu sama Dava Wardana. Oh iya. Di YouTube ya? Iya. Itu aja lu kan sebenarnya jadi mantan kan? Lu punya suami? Punya pacar ya? Gue punya tunangan. Iya punya tunangan. Terus habis itu kalau ketemu mantan lu di Labuan Bajo, gitu itu aneh juga sih ketemu mantan tiba-tiba Labuan Bajo. Cuma di situ aja tuh mungkin ada persamaan sama Sore ya, karena lu karakternya yang ibaratnya dalam tanda kutip kalau yang di apa judulnya tuh ya waktu itu ya? Gue lupa Dava Wardana itu. Itu adalah sebuah web series untuk sebuah brand. Iya, judulnya adalah judulnya apa itu? Nama parfumnya. Oh iya benar, nama parfumnya. Iya. Nah itu kan ya kalau di situ kan kayak iya sayang aku ini tiba-tiba lu jatuh sama Dava Wardana. Nah kalau yang di karakter Sore ini ya Sore juga nama karakternya kan. Itu kan lu muka itunya ada tuh muka apa sih bukan muka cuek ya bahasanya gue mengistilahkan muka fierce-nya tuh loh. Jadi kan kalau itu tuh Siladara banget gitu muka fierce gitu-gitu yang kamu dari mana? Aku istri kamu dari masa depan gitu. Terus ketemu mantan lu juga yang di situ yang parfum itu ketemu mantan lu juga gitu kayak ini Siladara banget. Dimana kalau yang di jatuh cinta seperti di film-film atau apa ya itu kan lu lebih lepas lah gitu. Dia kayak lebih behave gitu. Iya kayak lebih lu nggak bisa lebih proper ya. Iya lu koridornya bercandanya nggak boleh agak gini nih agak itu lebih sulit atau justru sebenarnya lebih gampang kali lebih sulit urakannya karena gue bukan urakan gitu. Kalau gue sebenarnya yang bikin karakter sulit atau enggak tuh dibandingkan looks dan traits-nya itu tuh lebih ke dalam memahami apa yang terjadi sama dia gitu. Tadi gue sempat bilang kayak menurut gue Sore tuh susah banget karena kayak gue tuh gue merasa gue ngelihat Sore itu sosok yang
wah lu selfless banget dan lo cinta banget nih sama suami lo sampai lo bisa melewati journey through time demi suami lo gitu. Nah ketika gue baca skrip untuk filmnya kan cukup berbeda tuh sama web seriesnya. Gue sempat bilang sama Yandi kayak, Yandi aku tuh nggak ngerti kayak kok bisa ada orang se-selfless ini, kayaknya nggak mungkin gitu. Itu kayak memahami kayak kenapa ya dia bisa melakukan ini semua untuk suaminya. Karena jujur aja kalau misalnya gue ada di posisi yang sama, gue mungkin akan melakukan hal yang sama. Tapi mungkin kadarnya setengahnya. Nggak separah si Sore ya? Nggak sesore mungkin, jangan-jangan. Tapi nah enaknya tuh ya gitu, kayak enaknya ada proses reading, ada proses diskusi kayak menurut Yandi gini, menurut gue gini. Terus kita gimana kalau kita ketemu di tengah, kita sepakat kayak gini gitu. Iya. Apa sih sifatnya yang lu boleh bocorin Sore ini yang selflessnya, yang menurut lu kelewatan banget, yang lu bisa kasih tahu ke gua? Ya nggak spoiler juga sih tapi kayaknya lagi banget. Spoiler semua ya. Tapi beda ya sama web seriesnya, beda jauh ya? Gue bisa bilang web seriesnya tuh kayak 40%-nya dari yang ada di film gitu. Kayak kalau web seriesnya kan dia setiap episodenya sekitar 9-10 menit ya. Iya. Kalau filmnya karena kita punya keleluasaan bercerita dengan durasi yang lebih panjang. Jadi background setiap karakternya tuh bisa kita bisa punya kesempatan untuk lebih explore background setiap karakternya. Konfliknya pun berbeda dari apa yang ada di web series gitu. Jadi rasanya tuh film ini seperti tribute untuk web seriesnya, tapi kalau lo udah nonton web seriesnya kayaknya tetap akan banyak surprise yang ada di filmnya. Oh ya, karena lebih panjang ya durasinya ya. Lebih panjang dan memang ceritanya tuh cukup berbeza. Oh iya, karena gue sih soalnya waktu itu nonton cuma beberapa episode, jadi gue nggak nonton sampai ending web series. Zaman dulu memang nonton web series kayaknya rada males-malesan tuh. Jadi gue nggak tahu selflessnya Tika Bravani itu seperti apa bentuknya gitu. Gue juga nggak kebayang. Makanya pas ini difilmin gue langsung kayak, lah ini kan dulu ada brand yang bikin web seriesnya. Berarti kan kita udah nonton yang sebelumnya, karakternya pun Dion juga, cuma Tika Bravaninya dong diganti kan. Ternyata ada bedanya ya. Sebenarnya ini tuh kita tuh mempromosikan film ini tuh bingung banget. Karena kayak banyak banget bang pantangannya. Gak bisa. Bahkan sampai trailernya pun di craft sedemikian rupa supaya kayak kita nggak ngasih tahu apa-apa tentang filmnya. Tapi at the same time kayak ngasih cuplikan rasa yang akan terjadi di filmnya kayak gini gitu. Oh, jadi segitu hati-hatinya ya? Segitu hati-hatinya, kayak setiap promo aja kayak ada yang nungguin aku nih. Ya karena takutnya ke spoiler. Iya tiba-tiba Dion Wiyoko Dion Wiyoko di film mati loh ternyata gitu ke spoiler. Ya enggak kalau itu kita nggak tahu nanti gimana. Bener. Apakah sama soalnya kalau Dion Wiyoko yang di web series dia tetap hidup, dia berhenti ngerokok, hidup sehat sesuai, dan di situ di trailer Sore yang versi lo juga tetap lu ajak dia untuk hidup sehat kan. Tapi lu kalau misalkan lu pribadi yang relate sama lu sehari-harinya apa dengan karakter Sore? Gue sama Sore tuh kesamaan gue ini nih gitu. Nah, nggak ada sama sekali. Nggak ada. Makanya menurut gue, aduh susah banget, gue nggak ngerti gitu. Tapi bahkan sampai di titik sesimpel di situ kan, kalau lo sempat nonton trailernya ada satu momen Sore nyuruh Jonathan olahraga. Di titik itu aja aku udah nggak relate karena aku nggak suka olahraga. Terus gue nyuruh Dion Wiyoko yang bentukannya kayak atlet gitu olahraga, kan orang nggak percaya. Iya, pasangin sepatu lagi kan. Iya. Kayak bahkan sesimpel itu aja tuh buat gue udah berjarak gitu. Sampai cerita film PH yang bikin Sore Istri dari Masa Depan ini daftarin aku nge-gym. Oh sempet untuk memperbaiki postur. Karena memang Yandi tuh punya bayangan dia pengen Sore tuh terlihat
seperti sosok yang kayaknya firm banget nih pasti gitu, kayak yakin gitu. Jadi dia pengen gue terlihat lebih tegak gitu. Kalau biasanya kan gue lebih ngebungkuk dikit. Gue lebih invertebrata gitu. Introvert. Jadi lu agak nutup ya. Tapi lebih kayak nggak punya tulang belakang aja gitu. Oh, tapi sekarang gara-gara sore lu jadi lebih tegap. Pas udah kelar syuting tetap balik introvert lagi ya. Habis itu ya. Enggak, sekarang aku sporty. Wah, gila. Walaupun rambut udah panjang, udah nggak tomboy lagi, Sheila Dara udah feminim ya, teman-teman ya. Nggak, rambut aku itu memang tergantung bayaran aja. Dibilangin 1M lu nggak percaya. Iya. Nah, kalau si bedanya nih Mas Yandi, maksudnya kan Mas Yandi juga termasuk sutradara yang diomongin banyak orang lah, lagi diomongin banyak orang. Jadi momennya pas banget abis 1 Kakak 7 Ponakan tiba-tiba udah sore gitu. Apa bedanya treatmentnya Mas Yandi sama sutradara lain, tanpa kita mengecilkan sutradara lain yang juga sama-sama hebat ya? Tapi apa yang lu rasakan ini treat yang paling gue suka dari Mas Yandi gitu? Dari Yandi kan lu langsung manggil nama. Kalau gue sih sesungguhnya gue nggak tahu sih, rasanya ini mungkin banyak terjadi juga sih di director lain. Tapi yang gue suka dari Yandi tuh mungkin karena gue sama Yandi udah ada layer temenannya gitu. Jadi temenan dari mana? Dari satu jatuh cinta seperti di film-film. Karena ini tuh udah project ke-7 kita bareng. Anjir. Apa aja Sheila Dara? Awalnya tuh yang paling pertama tuh ada short movie-nya Kao. Terus habis itu ada series sama Dion yang Yaris. Oh itu dia semua tuh ya? Tahu gue yang Yaris gue nonton. Itu dia. Oh terus. Terus ada satu short movie buat sebuah TV juga. Habis itu ada series yang Hilang Dalam Cinta. Short movie kebanyakan ya? Just Sedef, Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Iya. Terus kemarin gue ada muncul setitik di Sakatupo. Iya, gue lihat kok yang lu di kantor kan. Iya betul. Makanya gue bilang, buset Sheila Dara ini setiap ada film-film R1 Yandi ada mulu nih. Nggak, itu lebih ke kayak sebenarnya gue datang ke lokasinya Yandi ketika itu. Mau reading, mau debat ini sore. Enggak, cuman berkunjung aja, kayak pengen main. Terus tiba-tiba dia butuh satu scene yang membutuhkan ekstras, tapi ternyata ekstrasnya udah disuruh pulang sama sutradara semuanya. Terus dia nanya di lokasi ada siapa, ada Sheila. Jadi lumayan ya, dapat nasi bungkus atau bayarannya Sheila Dara ya. Lumayan dapat ikan aroma sop. Iya. Cerita film. Jadi itu ya, jadi udah 7 kali ya. 7. Oh, makanya udah treatmentnya udah ngerti banget. Jadi karena udah ada layer temenan itu, gue untuk diskusi bareng sama dia tuh udah nggak ada ruang sungkannya lagi gitu loh. Jadi kayak apa yang gue mau omongin tuh langsung gue omongin aja, walaupun kadang-kadang gue tuh punya kesulitan kayak mengkomunikasikan apa yang gue rasakan ke dalam kata-kata kan. Nah dia tuh orangnya sabar nungguin kayak dan ngasih kayak ngasih pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing gue untuk mengkomunikasikan itu gitu. Oh dia pinter gitunya ya, kayak pinter cuci otaknya ya, gitu. ya brainstormnya, brainwashnya pinter ya. Gue aja tadi kan ngobrol-ngobrol soal Sakatupo aja sama dia kayak, enggak berarti pertanyaan Kemal salah, pertanyaan berarti gue kayaknya gue gak salah-salah amat ya tadi. Kayaknya gue bener, maksudnya Mas Yani tadi gue maksudnya membenarkan itu loh soal egois yang Moko bilang enggak, jadi pertanyaannya dirubah, iya tapi dia sebenarnya bisa bahagia, tapi langsung gitu. Berarti gue kenapa gue jadi diputer-puter gini? Oh dia ahli begitu. Tapi at the same time dia juga menerima apa yang gue omongin gitu. Jadi nggak menutup komunikasinya jadi satu arah. Jadi bisa banget kayak misalnya ada satu yang ganjel sama misalnya gue ngerasa kayaknya karakternya harusnya kayak gini deh. Terus dia bisa yang kayak iya ya bener juga, coba deh kita coba bikin kalau arahnya ke sana gimana gitu. Jadi dia tetap ada open discuss. Ada ruang untuk itu juga gitu. Lu kan berarti nonton 1 Kakak 7 Ponakan kan, premier pasti kan. Kalau menurut lu pribadi lu suka sama filmnya? Gue suka. Oh ya berarti ada momen nangisnya atau lu tough jadi nggak ada nangisnya sama sekali? Gue sih ada sih, masih ada nangis-nangisnya sih. Oh ya, lu di bagian apa? Itu yang dada-dada, maksudnya yang iya momen itu aja sih, maksudnya mereka biasa dada-dada yang si siapa Fatih Unrunya megang anaknya itu terus dada-dada, ya cukup sedih sih. Nah tapi maksudnya Mas Yandi pintar tuh bikin begitu doang, maksudnya kita nggak usah sampai diperus
nangis lo anjing gitu. Dia cukup kasih gestur-gestur gitu aja kayak dada-dada itu udah bisa relate sama kita gitu. Udah bisa bikin kita tanpa dia ngurus emosi kita tapi kita udah tiba-tiba nangis aja. Tapi lu sampai gitu momen nangis nggak nonton itu atau lu enggak? Gue berkaca-kaca banget sih bagian yang Kawai Labiba yang dia ditarik untuk hidup bersama bibinya. Terus dia dada-dada dari angkot apa ya kalau nggak salah. Iya, yang angkotnya jalan terus dia dada-dada. Angkotnya jalan terus dia balik kayak, lagi ya. Dia senyum tapi matanya menangis. Itu gue tuh kayak nggak bisa digituin ya. Aku nggak bisa. Iya, tapi lu suka berarti filmnya secara keseluruhan berarti suka ya. Nggak ada yang lu debatin pas keluar dari premier, nggak ada sama sekali ya. Kalau gue sih suka. Kalau lo gimana? Ya kalau sebenarnya gue karena sebelumnya gue nonton Home Sweet Loan dulu, gue cerita ke Mas Angga, gue chat, gue bilang Mas Angga gue suka banget Home Sweet Loan, gue mau undang Yunita Siregar dong, terus gue langsung DM dia, bilang Yunita datang dong ke podcast gue suka banget Home Sweet Loan-nya, tau gitu gue ambil promonya dulu, gue bilang gitu, udah lu datang deh gitu, gue ngobrol-ngobrol, gue saking senengnya, dan itu point of view cewek kan, dimana kayak lu sama keluarga dan itu gue merasa relate karena dipaksa sama keluarga untuk berusaha nyari duit, cari penghasilan, begitu ada penghasilan pun dicuekin apa segala macam. Nah kalau satu kakak 7 ponakan, waktu gue nonton itu gue belum relate karena gue nggak sampai harus bawa anak untuk meeting kan. Sebenarnya kan logikanya gue juga kalau mau meeting gue nggak bawa anak, gue bisa nitip ke tetangga atau apa segala macam. Kalau karena si Moko kan hidup bertetangga, bukan hidup di apartemen misalnya gitu. Jadi gue agak nggak relate tuh dengan itunya. Walaupun ada momen yang rada dragging, gue lupa sih yang kepanjangan tuh apa ya. Yang dia main ke rumah Ais kan namanya kan. Terus ada main piano. Walaupun ya itu ngobrolin soal inilah. Dia ada satu momen di mana sebenarnya Moko, harusnya gue ngobrol sama Mas Yandi tadi gue lupa, baru ingat gara-gara Siladara nih, jadi gue ingat nih. Jadi ini kan direkam, nanti kita kasih rekamannya ya. Iya, jadi kan nanti kita ngobrol di luar. Tapi intinya adalah Moko kan waktu dia ke Anyer, itu kan dia nelponin keluarganya nggak diangkat mulu kan, karena ternyata keluarganya adik-adiknya pada kerja diam-diam nggak diangkat. Ya masa nggak nelpon tetangganya sih gitu, atau enggak kan sekali lagi hidup bertetangga, ini bukan di apartemen. Harusnya tanya, itu si Fatih Undur kemana? Itu sih ini kemana? Dia coba nelpon terus ke adenya, udah tahu nggak diangkat, harusnya kan dia bisa nelpon ke tetangga. Itu agak janggal di gue. Gitu. Akhirnya ngasih tahu Ais. Gitu. Padahal kan kayaknya Anyer Jakarta nggak begitu jauh, dia bisa aja pulang dulu terus balik lagi ke Anyer. Maksudnya itu bukan jarak yang jauh lah gitu. Itu sih nanti gue tanya deh. Itu yang agak mengganggu gue dikit. Sudah kita hadirkan ya di studio. Ada dia di luar ya. Tapi nanti aja. Dia lagi kerja. Tadi gue mau ajak ke sini. Cuma itu kalau lu nggak ada masalah soal itu ya berarti ya. Kalau gue sih enggak sih, mungkin karena dari awal tetangganya emang gak digambarkan juga ya. Jadi kayak dan gue tuh nggak, sejujurnya gue nggak inget rumahnya tuh sejauh apa sama rumah sampingnya dan di sekitarnya tuh ada apa gitu. Jadi gue jadi itu kayak teramini lah, oh ya nggak ada masalah kok, gue nggak terganggu sama itu. Karena gue emang nggak melihat kehadiran tetangganya gitu, dan dari awal digambarkannya kan mereka memang saling bergantung satu sama lain aja kan, sesama keluarga gitu. Jadi gue nggak terfikirkan dan nggak terganggu kalau gue. Bahkan ada satu momen lagi gue baru ingat, arsitek itu bisa kerja dari rumah loh. Nggak harus kerja di Anyernya, dia bisa kerja dari rumah. Nah itu makanya poin-poin situ. Di luar itu semua ya masterpiece lah, dengan lagunya Sal Priadi apa segala macam. Jadi memang film itu emang bagus banget. Dan gue begitu sore ini keluar, tiba-tiba ada sore Mas Yandi Lawrence. Kayaknya secara film udah pasti ada momen nangis-nangisnya, udah pasti. Momen-momen sedih-sedihnya udah pasti. Lu bahkan di pas baca skripnya ada momen yang lu tersentuh nggak, kayak anjir ini momen ini gue tersentuh banget lagi. Ada nggak pas lu baca skrip? Karena kan Mas Yandi yang nulis langsung kan. Ada nggak momen yang lu rasakan ketika lu nonton Satu Kakak Tujuh Ponakan ada di film Sore gitu? Kayaknya menurut gue rasanya udah pasti beda banget sih. Iya, karena pasangan satu ya. Karena kayak ceritanya juga beda. Tapi emang waktu gue pertama kali baca skripnya itu dari awal kayak gue langsung ngerasa, aduh skripnya bagus banget, apakah aku mampu untuk memainkan Sore ini, aku takut gitu. Iya. Dan ada momen-momen yang kayak, ini mungkin gue agak bias ya karena gue dan rada aneh, kayak kok kesannya kayak muji film sendiri. Iya tapi nggak apa-apa, masa gue pengen tahu. Jadi momen itu nanti gue tunggu pas nonton filmnya, karena gue belum screening, gue belum premier juga. Kalau gue mau ngasih clue, ada 2 momen sih yang gue suka banget. Yang pertama tuh ini satu momen
yang diiringi Iya. full song dari bara suara. Wah bahaya ini. Terbuang dalam waktu. Menurut gue itu, gue pas nonton kayak wow, hatiku seperti serut gitu. Waduh bahaya itu, gue denger bara suara aja gue udah wah kacau nih. Terus sebenarnya ada satu dialog yang menurut gue tuh sangat menggambarkan kayak kenapa Sore terus-terusan melakukan hal yang dilakukan di dalam film itu gitu. Dan jadi motivasi dan identitasnya dia. Gitu. Itu sih yang buat gue kayak itu berarti menuju ending tuh ya, menuju atau enggak pertengahan film yang momen itu yang dialog itu tengah-tengah ya. Anjir berarti tengah-tengah aja udah sedip itu ya. Ya gimana ya, ini kayak spoiler sih takutnya ya spoiler ya. Sebenarnya lebih kayak ke rada awkward ya, kayak muji sendiri tuh kayak gimana. Gak apa-apa kan, lu promo lagi, namanya juga promo film. Bener lagi tanggal 10 Juli. Iya bener, jadi gak apa-apa lu puji aja filmnya. Bagus banget. Syutingnya di Kroasia. Iya itu nanti gue mau bahas soal Kroasia. Tapi berarti maksudnya apa yang lu mau puji tadi itu apa? Soal apa? Iya sebenarnya menurut gue sih kayak apa ya, kayaknya ini tuh memang editingnya tuh juga menarik banget buat gue. Jadi yang mau gue cerita itu, jadi itu tuh dialognya sebenarnya terjadi tuh di sebuah momen yang tadinya gue pikir waktu kita take ya momennya manis banget, tapi ya udah aja gitu, kayak jadi scene manis gitu. Oh ternyata pas diedit, ditayangin, tiba-tiba waktu diedit disambungin dengan scene lain, tiba-tiba jadi painful gitu. Oh gitu, lu nggak expect itu karena di lokasi disuruhnya bahagia aja. Karena di skripnya pun susunannya nggak gitu, tapi sama editornya Mas Hendra tuh di utak-atik. Jadi kayak gila, editor bahaya sih editor. Gitu. Oh gitu, dan lu udah nonton filmnya ya? Udah screening ya? Waduh gila, itu 10 Juli ya teman-teman, jangan lupa tuh nonton di bioskop ya. Dan di syuting di Kroasia, benar? Gua bayangin nanya soal Kroasia. Gimana kotanya emang? Ini negara ya, Kroasia kan negara. Kotanya apa berarti nama kotanya? Kita syuting di 2 kota, yang satu tuh Zagreb, itu ibu kotanya Kroasia. Iya. Satu lagi tuh Grozny. Grozny itu sebuah kota, itu kayak top 3 kota terkecil di dunia. Yang mana? Grozny. Oke. Jadi Grozny itu isinya tuh cuma sekitar 60 orang. Hah? Iya. Kotanya 60 orang doang. Kecil banget, Alfamart aja nggak ada. Iya makanya ya bener orang di Alfamart cabang Kroasia ini cabang Grozny. Beneran kayak kan kita tinggal di situ sebulan lebih kan. Nah lu kalau mau beli groceries misalnya kayak wah sabun gua habis nih, lo mesti ke kota sebelah. Oh gitu. Jaraknya ke kota sebelah kalau jalur darat atau ini? Sekitar 20 menitan kali ya. Oh nggak begitu jauh. Nggak begitu jauh. Itu mah sama kayak kita, mau belanja ke Bekasi doang kan atau bener, BSD. Tapi kan biasanya lo minimarket ada dong di dekat rumah lo, jalan kaki bisa dong. Iya, ternyata ini nggak ada. Terus bener-bener 60 orang. Sekitar 60-an orang, itu pun orang-orang yang kerja di kota itu kebanyakan tinggalnya tuh di kota-kota sekitarnya gitu. Jadi kecil banget itu tuh, kalau misalnya lo kesana 1,5 jam lo muter-muter kayaknya udah beres. Tapi ada mobil ada kan di situ kan? Ada. Oh, maksudnya jalan aspal tetap ada. Ada, tapi karena kotanya kecil banget, gue, Yandi sama Dion kayak tiap kita syuting, ya kita jalan kaki aja karena kita keluar homestay juga udah tempat syuting nih gitu. Enak sih kayak syuting di studio rasanya. Oh iya, kayak studio disewa satu untuk ada perumahan warga ya. Oh gitu. Terus di sana warganya gimana? Maksudnya hidupnya sehari-hari kerjanya apa? 60 orang ini. Nah, jadi ini tuh kayak kota yang hidupnya emang dari wisata gitu. Jadi mereka tuh jadi destinasi wisata, tapi orang tuh biasanya nggak nginep di sana. Biasanya dateng jalan-jalan. Mereka tuh terkenal sama travel. Jadi kayak wisatanya tuh ada jalan-jalan bareng anjing cari travel gitu, atau kayak ngebuat travel oil, terus kayak banyak toko-tokonya juga jualannya jadi merchandise travels gitu. Oh jadi kota travel ya. Dan nggak ada pantai, nggak ada pegunungan, nggak ada di Grozny ini. Jadi keadaan kotanya tuh hutan-hutan kah samping kanan kirinya, atau ada gunung, ada pantai? Kayaknya sih pantai sih enggak, kayaknya
hutan-hutan, gunung kelihatan sih dari kejauhan gitu. Tapi ya desa kecil aja sih. Hiburannya apa nih sana warga sana? Bioskop kagak mungkin ada kan? Gak ada. Iya kan, hiburan warga apa tuh di sono? Tapi kalau malam gitu. Selama gue di sana ada sih kadang-kadang kayak weekend ada kayak tiba-tiba bikin kayaknya semacam pentas seni gitu kali, ada orang tua ngeband gitu. Anjir. Terus ada waktu itu seminggu di gerejanya tiba-tiba ada pementasan orkestra gitu. Oh, hiburannya gitu. Tapi emang kota seni banget. Kalau summer katanya banyak anak-anak yang kuliah teater itu banyak kesana buat belajar teater gitu. Oh, di Grosnian ini. Oh gitu. Wah, itu warga bener-bener kalau berantem satu tuh ketahuan tuh. Kalau gosip satu langsung menyebarnya kayak Bu Ono tuh, Bu itu masa dia begitu selingkuh. Iya, gila parah banget. Iya, langsung ketahuan satu warga, orang cuma 60 orang. Anjir, kalau ada yang meninggal satu ketahuan. Iya, maksudnya langsung ketahuan si bapak yang meninggal loh. Itu satu grup WhatsApp juga kelar itu. Iya, makanya itu gabung satu grup WhatsApp aja. Oh, tapi jarak rumahnya jauh-jauhan. Enggak, ini kan 60 orang ini berbeda-beda tempat gitu ya. Atau di dalam dalam tanda kutip satu klaster, satu komplek gitu enggak? Iya sih, kayak satu klaster gitu sih kebanyakan. Tapi yang menariknya adalah jadi kita tinggal di sebuah homestay. Terus di kota yang super kecil itu tiba-tiba ada satu homestay yang karyawannya ada 4 orang Indo. Oh gitu. Iya. Kok bisa nyasar di sana mereka? Gue juga bingung. Lu nggak nanya juga kenapa lu di sini gitu? Ya kenapa dia di situ pasti karena ada kesempatan dan menghasilkan duit. Oh jelas ya. Hashtag kabur aja dulu. Tiba-tiba itu dia. Kabur aja dulu, kita support. Iya, kita support. Tiba-tiba gitu karena mungkin ada peluang kerja atau dia sempat kuliah di sana. Udah di sini aja deh. Mungkin. Cuman enaknya adalah jadi kayak nggak ada. Kayaknya kalau buat gue sendiri at least nggak ada momen kangen makanan Indo karena kita lagi break syuting aja masuk kan biasanya tuh ada makanan snack dateng. Terus snacknya kayak bakwan. Oh gitu. Kayak tahu goreng, kalau lu foto kesannya jadi kayak syuting di Lembang bukan di Grosnian gitu. Karena orang 4 orang ini tadi enggak. Oh, karena ada masakan Indonesia di situ. Oh gitu, tapi masakan lokalnya apa? Yang lu coba? Maksudnya makanan asli Grosnian atau Kroasianya? Karena Grosniannya sebelah Itali banget, jadi sebenarnya pasta sih. Banyak kan makanan-makanan Itali di situ. Hambar gitu enggak? Seenak Itali enggak? Maksudnya gue pernah sekali sih ngetes kan di Milan waktu itu ada kerjaan. Enak sih, emang beda aja ininya. Tapi walaupun ada hambar dikit kita tetap harus kasih garam dikit ya. Kalau dia sama kayaknya hambar-hambar gitu juga ya? Enggak. Kayaknya setipe deh sama di Itali. Oh, dan lu nyobain pastanya. Sisanya masakan Indonesia aja ya? Masakan Indonesia, nasi, rendang. Di sana jam malam ada? Maksudnya apa jam 8 udah sepi? Apa jam 9 udah gak ada kehidupan? Atau mereka aktif terus? Kan kalau kita di Jakarta kan kota 24 jam. Sebenarnya mereka tuh aktifnya tuh kayaknya waktu summer deh. Jadi waktu kita kesana tuh emang lagi sepi banget. Jadi kalau lu keluar, misalnya lu lagi break syuting, lo keluar homestay juga ketemunya kru film lagi. Oh jadi nggak? Bukan warga lokal. Ini bener ngeset di Batam, bukan di Kroasia. Ngeset di Batam bisa itu mah ya, nggak harus jauh-jauh. Jadi lu sama Dion misalkan break syuting nggak ada di kamar aja berarti ya? Atau lu nggak nongkrong nggak kan? Karena nggak ada tempat tongkrongan gimana kan? Di kamar aja. Ada kafe-kafe gitu, tapi itu juga kayak menarik, seru. Kafe kecil. Seru banget itu kafe kayaknya kan. Parah itu. Momen belanja groceries itu jadi momen yang kita tunggu-tunggu gitu. Oh, itu. Kalau ada yang mau beli sabun kayak ikut dong. Kalau kita momen mau kemana Indomaret. Indomaret lagi ini males nih. Tapi kalau di sana kayak mau ke Indomaret, gue ikut. Itu ya Grosnian ya. Kalau Zagreb mah kota besar kan. Iya. Ya udah besar lah ya maksudnya. Tapi kalau lu disuruh balik ke Kroasia lagi lu mau? Kalau lu disuruh liburan, gue mau liburan nih ke Kroasia, mau? Mungkin gak sebulan ya. Kemarin kan sebulan. Iya. Udah gedek banget itu ya. Lu sebulan di sana buset makan apa aja tuh ya? Kayak nasi goreng kan pasti ada. Udah, tapi lu ada ini nggak kayak homesick atau nggak? Anjing gue bete juga ya di sini ya. Ada momen gitu nggak? Enggak. Sebenarnya enggak terlalu banyak sih. Pasti ada sih, enggak mungkin enggak. Tapi jujur enggak terlalu banyak karena lagi-lagi makanannya tuh kayak mau kangen sambal juga enggak bisa, sambalnya ada. Kangen nasi enggak bisa, nasinya ada. Jadi kayak
Ya mungkin lebih ke kangen kayak keluarga gitu. Iya, kalau di Zagreb apa? Lu jalan-jalannya ngapain aja? Di Main-mainnya? Zagreb tuh banyak banget museum sih. Oh, memang kotanya begitu ya. Iya, kotanya tuh yang kayak Aduh, gua nggak seru lagi. dia Iya. tuh sebenarnya di Kroasia itu yang menarik. Jadi kalau di kita kan film tuh bisa seminggu tuh kita bisa keluar 4 sampai 5 film kan. Iya. Kalau di sana mereka tuh film setahun tuh mungkin cuman produksi 5. Oh, Jadi untuk negaranya. Nah, Oke. tapi teaternya tuh Aktif. aktif banget. Jadi kayak di Zagreb itu hiburannya itu emang ke teater. Lo di Zagreb itu yang mainstreamnya theater production yang mainstream yang kayak banyak penonton itu aja ada sekitar 10 gitu. Belum termasuk yang teater-teater indie yang eksperimental. Iya, yang di gitu. jalan atau enggak di transportasinya apa Kroasia? Dia tram apa subway? Tram. Oh, tram ya. Berarti yang kayak Amsterdam gitu ya. Lu selama ke luar negeri yang paling lu kan kalau gua kan sukanya ke Amerika ya, karena kan gue suka olahraga Amerika gitu. Jadi gue bukan yang Europe gitu, karena gue sepak bola juga cuma Italia doang, AC Milan kan. Jadi gue lebih suka ke Amerika. Kalau lu negara yang lu paling suka setiap liburan, kayaknya destinasi gue ini deh, apa? London kah atau enggak? Atau lu punya list apa Budapest gitu? Sebenarnya karena gue suka makan ya, Oke. gue Jepang sih. Oh iya, itu mah gak usah didebat itu mah. Itu kayaknya kalau kita udah pilih mau tinggal di mana, Jepang tuh udah masuk nominasi tuh, masuk itu list tuh. Bener lagi. Iya. Terus lo tahu nggak beli rumah di sana sekarang lebih murah daripada beli rumah di Iya, Jaksel. karena bener, karena rakyatnya berkurang. Iya, kayak Lu sana kalau misalkan let's say lu mau hamil melahirkan di sana dibiayain pemerintah dan pemerintahnya begging ke lu, ayo dong sila tolong dong darah hamil, hamil. tolong. Tolong dong hamil gitu. Hamil dong, tolong kalau lu mau memutuskan untuk jadi warga negara sono ya. Iya ya, kalau Jepang mah udah nggak no debat lah. Bahkan gue daripada Korea Selatan gue lebih suka Jepang, Gue jauh juga Tokyo. lagi. Wah parah, Korsel tuh udah gitu aja. Tapi kalau Jepang tuh gue nggak tahu, gue keluar hotel aja ngeliat lampu-lampu tuh seneng, ngeliat lampu-lampu di Shibuya, di Shinjuku kayak seneng. Kotanya tuh kayak kota karikatur, kayak kota mainan Iya, gitu, lampunya di mana-mana. Oh lu Jepang ya? Dan Berarti itu tuh ya. gue kalau kesana bisa kayak seharian gue cuman kayak makan asin terus manis terus asin lagi manis asin manis sampai jam 3 pagi tuh bisa gue Bisa. melakukan itu. Iya, atau enggak Yoshinoya paling depan lu Yoshinoya kan, atau enggak yang kari-kari gitu. Oh Jepang ya berarti ya favorit Kalau ya. gue. Ya itu mah Tapi udah. kalau Ya. lo makan paling suka apa? Kalau makan ini maksudnya makan Kalau misalnya lo liburan kayak yang tempat yang buat liburan lo paling suka buat makanannya gitu. gue Chinese food pasti gue cari. Oh, Iya maksudnya iya itu sih. comfort food kita sih. Maksudnya Itu kan juga enak sih. gue sih pasti kayak misalkan kalau di New York kan halal guys yang kayak gitu-gitu. Jadi makanan Arab tuh pasti gue nyari. Waktu itu gue pernah syuting di Budapest, syuting Surga yang Tadi Rindukan Yeah, sama Ralin sama Reza Radin, Bang Reza. Itu makanannya tuh kita selalu cari, kalau gue Chinese food karena itu comfort food. Tapi pernah tuh nyoba yang kayak Greeknya atau enggak makanan sana asem semua. Iya maksudnya dia suka yang asem-asem gitu. Iya, Jadi nggak masuk aja di lidah gua gitu kayak anjir. Ngerti. Iya, jadi Chinese food udah pasti pesannya nasi goreng lagi. Aduh, gue setuju lagi. Iya. Chinese food tuh kayak paling jaminan mutu, lo nggak mungkin salah kalau pesen Chinese Iya, food. gue pernah ke kayak dulu waktu ada zaman Asian Games kan keliling Eropa tuh ke Polandia, ke Lituania gitu-gitu, kota-kota yang kayak gitu, Warsaw gitu. Gue selalu itu sedia, ini bukan promo ya, tapi gue sedia bon cabe, sumpah gue bawa terus, sama micin-micin tuh gue bawa. Jadi begitu ini gue buka aja micin gitu gue makan. Dan gue selalu nyari Chinese food emang, itu udah paling comfort food lah gitu. Atau enggak makanan Arab gitu, kayak kebab Arab, Ya, atau ya, enggak ya, gitu. Nah enaknya kalau di Amerika banyak banget yang dalam tanda kutip halalnya itu, atau enggak yang makanan yang kayak Chick-fil-A atau apa yang cuma ada di sana, itu kan udah pasti aman. Kayak gitu-gitu. Iya. Ya paling udah Chinese food sih. Iya sih, aduh itu sih. Ya best kalau menurut Jepang gue. mah udah di setiap sudut ya udah pasti enak. Gue belum pernah sih makan di Jepang gak enak. Gak pernah. Gue pernah cuma gue kan kalau makan tuh saking suka makan gue cuma 2 kali pernah makan ini dan ini gue nangis dua-duanya. Pertama gue makan nasi Padang di Padang langsung, waktu itu gue dibeliin sama panitia. Itu gue nangis, sumpah gue nangis. Lo mesti cobain gue. Wah itu gue nangis gue lah. Kebal ada sebuah tempat ya Oh iya bener. di mana? Bukit Tinggi. Oh di Bukit Tinggi. Gue makan itik lada ijo. Waduh. Di sebelahnya air terjun. Waduh. Wah. Itu enak banget ya, pasti pecah itu ya.
Itu gue nangis, gue beneran, gue kayak meneteskan air mata karena gue nggak pernah makanan seenak itu. Maksudnya walaupun mungkin buat orang Padang yang udah biasa, bang biasa aja kayaknya kita bang. Nggak, tapi entah kenapa momen itu gue rada melankolis, gue anjing gue sampai nangis loh. Itu baru nasi sama bumbunya doang. Sumpah gue belum nyobain rendangnya, gue belum nyobain apa, pokoknya yang udang-udang belum. Baru ya Allah ini enak banget. Sama kedua sushi di Tokyo, wah itu gue kayak, gue pernah tuh yang si kokinya bener-bener kayak baru motong ikannya fresh banget. Jadi begitu masuk di mulut tuh kayak dingin-dinginnya, sensasi dingin. Bener-bener. Itu jujur kita nggak pernah ngerasain itu di sushi manapun di Jakarta. Iya Mau lagi. itu dia bilang chefnya dari Jepang asli. Oh ini yang makanan bener-bener pure mendekati sushi Jepang. Nggak pernah gue ngerasain momen apa ya, dinginnya itu loh, dinginnya si freshnya ikan itu. Gue pas makan, wah nangis gue kayak wah cik gila dia enak banget sushi, gue makan lagi kayak Allah gue nggak pernah makan karena gue penggemar berat sushi sama bini gue juga. Gue soalnya penggemar berat sushi gue sama bini gue. Pokoknya kayak ramen, gue sampai sama istri gue tuh dia punya list ramen terenak di Jakarta aja, kita udah punya list. Kayak gitu. Ramen paling enak di Jakarta. Jadi kita boleh debat ya. Gak apa-apa, tipis ya. Gue gak suka berdebat kok. Gue justru pengen tahu karena gue pengen nyobain. Oke, ini kayaknya semua orang mungkin setuju. Ramen terenak di Jakarta ini versi halal ya, Serokia. Oh Serokia enak sih. udah nggak ada. Gue suka banget sih Serokia. Nggak ada debat. Kalau di Jepang itu di sudut-sudut manapun saya enak itu. Tapi Serokia gue nomor 1 gue. Iya gue juga suka banget sih Serokia. Iya, jadi gue setiap ada pendatang nih datang atau nggak pernah nyobain Serokia, gue selalu bilang, wah hidup lu belum perfect kalau lu nggak makan Serokia. Bukan promosi ya, tolong Serokia mohon. Tapi itu enak banget sumpah buat gue. Buat gue gitu. Karena gue sama bini gue emang pencinta makanan Jepang. Gue punya anak gue aja Kinami. Karena gue nonton One Piece. Iya Nami One Piece. Iya makanya, jadi gue sampai segitunya. Jadi nama anak gue aja Kinami, Jepang banget kan? Jepang banget. Iya makanya gue sampai segitunya gue into ke Jepangan. Bahkan gue ada beberapa saudara tinggal di sana, bangun masjid pula di sana. Beberapa orang iya. Di sebelah, maksudnya di daerah mana? Nah gue nggak tahu daerahnya di mana ya, maksudnya. Tapi di Tokyo ada pembangunan masjid gitu. Keluarga gue bantuin, gitu. Jadi emang gue sama Jepang, wah gue udah top lah. Jepang mah udah. Kalau lu begitu tanya Jepang itu mah udah nggak usah dimasukin list. Itu mah udah kayak gue ke BSD udah. Wah. Keren gitu banget. Gitu ke Jepang ya. sih buat aku kayak ke BSD aja. Oh iya, karena udah kayak biasa aja sih gitu. Gue di sana gue pengen makan nih sushi. Jepang deh. Gak ada nih makan di sini gitu ya. Jadi jangan lupa tuh nonton sore. Iya gue gitu aja. Patah aja udah patah. Karena gue mau nanya 5 film itu, gue ada rekomendasi biasanya. Karena gitu, karena bingung nih matainnya gimana. Langsung patah aja. Gak ada bridging. Sore 10 Juli langsung aja. Jangan lupa tuh ditonton deh sore 10 Juli ya. Tapi gue biasanya ada nanya rekomendasi aja 5 film. Coba kalau lu terakhir nonton film apa? Kalau terakhir nonton film yang di bioskop atau di OTT yang lu tonton apa? Gue sebenarnya kebanyakan lagi banyak nonton film. Terakhir tuh gue nonton Tak Ingin Usai di Sini. Oke. Go Walk, Final Destination. Oh, Go Walk udah lu tonton ya? Go Walk gue udah nonton. Sesuai ekspektasi lu nggak Go Walk? Tapi ya. Gue waktu nonton kan gue nggak punya ekspektasi. Oke. Waktu pas nonton, gue nonton sama temen gue kan, sama Naya. Oh ya Naya Anindita. Iya. Gue pegangan tangan sama Naya sepanjang nonton. Karena kayak gila seru banget, kita kayak lagi nontonin gosip pejabat. Oh gitu. Kayak experience-nya tuh kayak jadi gini, gitu. Iya, yang 21 plus emang sevulgar itu berarti ya? Kalau nggak so-so aja atau umum aja atau lebih serem si siapa A Copy of My Mind-nya Bang Joko kan hardcore juga tuh. Itu sih belum ada yang ngalahin nih kayaknya. Iya makanya. Tapi kalau gue waktu nonton Go Walk tuh rasanya adegannya tuh rasanya perlu dan indah gitu. Kalau gue tuh biasanya terganggu sama enggak cuman film Indonesia ya, bahkan film luar pun gue kadang suka kayak ngerasa perlu nggak ya gitu adegan itu ya, adegan seks itu. Tapi gue ngerasa waktu nonton Go Walk, ini memang penting untuk plotnya dan dibuatnya tuh dengan indah, kayak nontonnya tuh kayak nggak cheesy, nggak murahan gitu. Iya, bahkan yang film sebelumnya aja Mas Anung yang Izinkan Aku Berdosa, wah itu juga gue adegan seksnya juga nggak annoying gitu, nggak yang
anjing nggak perlu lah kayaknya. Enggak, tapi itu ngebantu film. Berarti Gowok lebih bagus lagi. Berarti gue nanti coba deh gue tonton Gowok deh. Gue soalnya dari kemarin list gue, karena gue terakhir sama Bini memilih untuk nonton film horor A24 tuh, A24 Bring Her Back. Nonton itu. Oh iya. Itulah Bring Her Back. Gila itu. Itu sih. Film seru banget. Seru sih. A24 nih gak pernah mengecewakan asli itu. Wah. Gue suka banget sih Bring Her Back. Wah parah sih, gue juga sesuka itu. Gue mau itu disturbing gimana pun ya, gue tetap sesuka itu lagi sama bini gue. Gue tuh sukanya ya kayak iya filmnya kayak gore, tapi dramanya tuh buat gue kayak iya, maksudnya gitu. Kita mau benci sama tokoh apa si penjahatnya juga nggak bisa. Masalahnya menyinggung anaknya dia. Iya. Terus dan gue jujur gue kena banget sama hubungan kakak adiknya sih, kayak bener-bener. Aduh, makanya gue suka banget kayak film horor. Gue nggak tahu sih ini hitungannya horor atau enggak ya. Iya. Tapi kayak film horor, psychological horror gitu kan dia kan. Tapi gue suka banget film yang kayak iya ada sisi horornya, tapi kayak dramanya tuh tetap kuat di gue, kayak storynya tuh kena di gue gitu. Jadi gue suka banget. Walaupun sempat ada dihujat sedikit sama orang luar karena melibatkan anak kecil kan. Iya, maksudnya ini kan film anak di bawah umur kan. Horornya gitu, entah gornya atau penyiksaannya dalam tanda kutip. Yang ini kan penyiksaannya bukan antar manusia tapi antar supernatural nih. Tapi itunya yang dia nggak ini, ada orang Amerika agak kayak disturbing, tapi kalau melibatkan anak kecil tuh kayak mereka tuh agak sensitif. Ada sempat dihujat, tapi kan kalau kita ya nggak ada masalah karena itu storynya bagus aja, justru makin deket sama kita kan. Karena anjir dia ngambil anak kecil terus asal anaknya, even yang ada satu momen lah kayaknya di TikTok udah nyebar juga sih yang dia makan pisau itu. Oh iya. Wah itu gila itu. Gue kayak sama bini gue kayak wah itu sebelah gue udah pegangan tangan kan, mungkin kayaknya suami istri juga tuh pegang tangan kayak ya karena segitunya kan adegan itu se-disturbing itu. Maksudnya dia abis itu ditarik sama dia, aduh gua kayak tapi gue ngerti sih, maksudnya kayak ya semoga karena ada aktor ciliknya ya, semoga memang ada pendampingan juga ya. Iya sebenarnya itu concernnya orang luar. Mungkin dia apa namanya istilahnya kalau ada anak kecilnya agak-agak sensitif dia orang Amerika ini gitu. Jadi itu ya Bring Her Back. Nah Final Destination juga nonton tapi ya sensasinya kayak zaman dulu aja. Nah tapi ya gue nonton Final Destination di 4DX. Oh goyang-goyang. Goyang-goyang ya. Jadi kayak experience gue nonton itu sih seru banget karena kayak somehow jadi lebih tense karena pas lagi wah ada apa nih kursinya ikut kayak gitu. Oh iya jadinya seru ya. Walaupun sebenarnya nggak kayak pertama kita nonton ya karena kan kita udah tahu apa yang akan terjadi gitu kan, tapi tetap sih mungkin ya kalau gue sih mungkin karena kursi goyang-goyang itu juga jadi gue ditawarin experience tambahan nonton yang 4DX gitu tapi gue nggak nemu jadwal yang pas sama bini gue. Maksudnya ya udah gue nonton di bioskop biasa aja deh. Itu pun terhibur dan gue nontonnya di PS itu gue cuma berdua sama bini gue jadi kosong karena jam terakhir. Kita juga nggak expect sekosong itu. Jadi gue deg-degan sama bini gue dan bini gue lucunya pas pulang mimpi kayak gitu kayak Final Destination. Ada kejadian apa dia mati gitu-gitu. Iya tiba-tiba entah kenapa mati. Ya gitu. Kebawa. Iya gitu. Jadi itu ya. Jadi lu tonton Gowok. Makanya gue list gue tuh udah sama bini gue minggu depan kayaknya mau nonton tuh. Terus habis itu tadi Bring Her Back. Nah kalau ini rekomendasi lu apa kira-kira? Kalau series boleh juga tuh masukin series yang lu lagi ongoing atau apa. Kalau film sih gue pasti nomor 1 tuh La La Land sih kalau gue. Oh iya udah pasti. Soalnya gue tuh suka banget musikal. Jadi kayak Cat kecuali Cat ya. Catnya Taylor Swift. Ya itu agak kurang ya. Ya tapi ya tapi kalau itu La La Land mau another level lah. La La Land tuh gue suka banget. Bener-bener yang kayak gue nonton 5 kali di bioskop. 5 kali di bioskop? 5 kali dan Wicked aja gue nonton 3 kali kemarin. Kayak emang gue tuh suka film musikal gitu. Masuk Oscar juga. Aduh Wicked tuh gue suka banget. Ya, gue sebenarnya ada filmnya Damien Chazelle yang sebelumnya Whiplash judulnya. Iya Whiplash juga gue suka banget. Nah lu nonton di mana Whiplash? Di bioskop? Tepuk tangan gak orang kelar? Gue tepuk tangan gue. Semua waktu sebioskop tuh tepuk tangan karena endingnya klimaks banget. Iya sih benar. Tapi waktu gue nonton tuh lagi sepi banget sih. Oh jadi ya tepuk tangan. ya jadi itu ya La La Land nomor 1 lu Damien Chazelle ya. Dia belum ada film bagus lagi sih, entah Babylonnya atau enggak si yang First Man. Belum ada yang oke. Gue rasanya tuh kayak tetap suka, tapi mungkin gue agak bias karena emang gue suka banget musikal kali ya. Jadi La La Land tuh buat gue kayak gue sampai sekarang masih
itu comfort movie gue lah, kayak gue selalu nonton itu kalau misalnya lagi teng 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 itu tuh aduh gue tuh Iya. bahkan setiap gue sekarang nih ya gue nonton itu lagi misalnya di OTT gitu, itu bisa abis nonton seminggu soundtrack hidup La La gue Land. gue jadi Gue sampai save di sini. Gue maksudnya kalau di Apple Music gue, La La Land tuh masuk ke playlist gue. Udah gue save tuh. Mana ya La La Land? Gue tuh soalnya ada satu Lady Bird tuh. La La Land tuh. Ada. Gue masuk satu album gue save. Gue download supaya kalau pas gue lagi di pesawat gue tetap bisa dengerin. Oh iya tetap ya. La La Land ya. Itu jadi La La Land nomor satu. Nomor 2-nya. Terus ada aduh ini tuh sebuah film yang Yandi waktu gue mau syuting Jatuh Cinta Seperti di Film-film, dia tuh pernah nunjukin ini ke gue suka banget kok, tiba-tiba gue blanknya judulnya apa. Oke, apa? Ya belakangan aja deh iya, nanti. boleh. Hitam putih juga filmnya? Enggak. Filmnya hitam putih juga dan banyak ngobrolnya gitu. Kayak gue film jadul berarti ya? Enggak sih, bukan film enggak. jadul, film. Oh ini Chicago, apa? Bukan. Bukan, itu kan apa sih judulnya? Nanti ya gue akan cari, gue akan kasih tahu kalau. Iya, oke. Terus habis itu apa lagi? Our Little Sister-nya Koreda sih gue suka banget. Oh, itu kan Jepang kan? Iya. Iya, Our Little Sister. Iya. Sedih sih itu katanya ya, yang cewek-cewek semua tuh. Iya, gue sih ngerasa kayak filmnya menarik banget karena rasanya tuh kayak lagi ngintip kehidupan tetangga gitu loh. Oke. Saking realisnya gitu. Iya. Gue rasanya kayak itu list gue sih dari kemarin gue mau main nonton itu kayak gue relate gak ya, soalnya karakternya cewek semua nih, takutnya terlalu kecewe-cewean. Tapi kalau lu bilang bagus gue percaya nih, gue nonton dah. Our Little Sister. Lo berarti tipe yang kalau nonton film tuh harus ngerasa relate atau enggak? Enggak juga. Gue yang penting rekomendasi orang katanya bagus gue tonton. Oh. Apapun itu, mau pemerannya, mau ini point of view cewek, point of view cowok. Home Sweet Home point of view cewek. Tapi gue suka banget daripada Satu Kakak Tujuh Ponakan kan. Gitu. Ngerti. Jadi ya itu, jadi Our Little Sister, apalagi? Aduh gue lupa lagi kemarin tuh ada seriesnya Tina Fey. Tina Gue Fey, suka kayak banget. baru ya? Baru. Di mana tuh, Netflix? Tina Fey ya? Iya, gue baru nonton, baru banget kelar. Anjir, langsung kelar. Itu berarti limited series ya? Iya, kayak benar. episodenya nggak banyak. Iya. Coba ya kita lihat ya. Dia masuk, nggak masuk top 10. Nggak masuk, udah. Soalnya sebenarnya udah agak lama, nggak lama banget. Tina Fey. Coba gue cek ya. Ada harusnya The di Four list. Seasons. Wah, apa lagi tuh? The Four Seasons. bagus. Gue sih suka. Wah, aduh ini keluar dia langsung nih. Ini tentang apaan nih, liburan? Pokoknya jadi For Vacation, Six Best Iya. Friends. Enggak, soalnya kalau yang liburan, wah gue baru kelar, soalnya ada, kalau kayaknya lu suka juga tapi di HBO, White Lotus namanya. Oh iya, gue suka. Oh iya, berarti ini sama kayak gini. Nah, menurut gue Lagi cari yang hiburan, liburan gini sih, staycation. Kalau White Lotus tuh kayaknya lebih ke misteri, ada misteri-misterinya gitu kan. Iya, White Lotus tuh enggak, itu gue suka banget parah. Maksudnya orang-orang red flag ini dijadiin satu di tempat liburan ini, dan itu tuh kayak gue selalu kelar nonton White Lotus kayak bersyukur sama hidup. Untung gue nggak ada orang red flag di hidup gue. Gitu. Jadi kayak bersyukur, kayak gue lihat sekeliling gue, orang tua gue, anak gue, istri gue, kayak gue kalau ngeliat untung pada nggak red flag kayak White Lotus. Iya, White Lotus kan gitu kan. Ada pasangannya red flag, atau orang tuanya red flag, atau adiknya. Iya, atau pertemanannya gitu kan. Ada aja yang red flag gitu. Iya. Gitu. Nah, ini sama kayak gitu. Nah, kalau ini tuh sebenarnya menurut gue kayaknya nggak seheboh White Lotus. Oke. Tapi justru gue ngerasa kayak aduh ini mungkin banget lagi terjadi in real life, dan lucu banget kayak dinamika hubungan-hubungan diamprokin tiba-tiba di satu tempat selalu setiap liburan. Terus kayak apa ya, menurut gue suka aja karena hubungannya tuh kayak hubungan-hubungan yang kayak kita bisa nih menjumpai di kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan lucu banget sebenarnya dinamikanya tuh nggak yang kayak konflik besar gitu, tapi at the same time biasa aja kayak sehari-hari aja ya. Karena kayak gimana ya, kayak orang-orang biasa berbenturan, hasilnya tuh tetap jadi menarik ya gitu, gimana ya. Wah, gue harus nonton nih, gue lagi suka yang liburan gini, Four Seasons ya.
light banget menurut gue. Tahun 2025 baru kok ini. 4 season. Oke, ntar gue udah masuk list gue nih, udah gue save. Terus abis itu apa lagi? Berarti kan tadi ada berarti kan udah 5 tuh. Satu lagi sama satu yang lu nggak tahu tadi tuh, yang dari Mas Yandi tuh. Blue Jay. Oh, itu yang dikasih tahu Mas Yandi. Oke, itu Blue tuh Jay. sampai sekarang itu juga jadi kayak salah satu comfort movie gue kalau misalnya kayak lagi sendirian di rumah nonton apa ya. Blue Jay. Gue suka banget kayak. Soal comfort movie gue Hachiko. Wah, kata gue lu psikopat. Karena itu nggak, gue tuh selalu bilang gila ya, anjing aja sesetia itu, masa manusia nggak bisa setia sih gitu. Itu aja yang itu ini banget apa. Nyentuh banget lah. Hachiko tuh terlalu, wah gue setiap nonton pengen yang sedih-sedih, kayak pengen kayaknya kalau hidup gue lagi berat-beratnya nonton Hachiko tuh, jadi kayak gila masih ada yang lebih berat sih kayaknya. Hachiko ternyata hidup gue biasa-biasa aja. Iya ternyata hidup gue, atau White Lotus hiburan gue udah kayak untung hidup gue nggak se-red flag itu. Oke, kalau Blue Jay itu kayaknya bukan entertainment, movie. Apa ya, bukan nonton untuk dihibur gitu, tapi gue suka aja kayak bener rasanya tuh mirip-mirip Our Little Sister gitu, kayak ngintip. Soalnya cuman berdua terus menjalani hidup ngobrol. Kayak gitu. Zendaya sama itu ya, yang ada filmnya cuma berdua itu kan. Oh, sama Donald Glover ya? Iya. Oh enggak, tapi enggak segitunya. Ini lebih enggak segitu konfliknya ya, enggak sebesar itu ya. Ini tuh sebenarnya di Netflix nih. Ada di Netflix. Gila, reviewnya 94%. Wah, gue sih suka sih. Sebenarnya literally cuma orang ngobrol, tapi kayak seneng aja. Tapi pada dasarnya gue seneng nonton orang ngobrol sih kayaknya. Daripada gue yang disuruh ngobrol, gue lebih suka nonton orang ngobrol. Nonton podcast aja, gak usah nonton Blue Jay, nonton podcast aja kalau dengar orang ngobrol. Iya kan, kalau misalnya podcast lo belum keluar episode baru, gue nonton apa dong? Oh gila. Iya, jadi Blue Jay ya. Berarti nanti gue juga list gue deh nonton Blue Jay deh. Sama satu lagi series atau film lagi yang lu mau rekomendasiin. Apalagi ya yang baru gue tonton. 90% Rotten Tomatoes. Oh itu tuh Severance itu gue suka juga tuh. Gue udah tamat lagi Severance, gila. Lu udah habis sampai belum, season? Belum, gue baru mulai nonton. Gue baru sampai season 1, stop. Itu terlalu. Lu tapi season 1 udah selesai? Udah. Wah, oh berarti lu belum nonton episode 1 season 2 kan? Belum. Anjir, itu aja ending terbaik itu season 1. Ih, bagus itu banget. Ending terbaik. Gue suka banget sih. Iya, ini kita spoiler tipis ya. Kalau kalian mau tinggalin udah dari menit berapa terserah. Tapi yang dia bilang she's still alive, langsung habis. Iya. Anjing. Menurut gue kan gak sopan ya? Iya, itu terlalu masterpiece buat gue. Dan gue untungnya pas ongoing itu minggu depannya 2 minggu lagi udah masuk season 2. Nah, jadi itu dia maksud gue, kayak untung sekarang gue nontonnya pas udah ada season 2, season 3. Iya. Kalau pas gue nontonnya ongoing banget yang kayak season 2-nya belum dibikin, menurut gue udah, aku sudah mengumpat itu kayak. Iya, terlalu jauh. Apa maksud kamu berhenti di situ? Iya, itu Severance gila tuh genius banget sih. Gua kalau Severance gara-gara waktu itu gue nanya rekomendasi film juga, tapi ke Baskara Hindia. Gue bilang, Bas lu lagi nonton apa yang seru? Karena waktu itu ngomongin film, dia kan suka film juga. Jadi pas ngomongin film, kasih gue rekomendasi dong, nonton Severance mal. Anjing itu genius banget. Ada orang, lu bayangin lu kerja, tiba-tiba lu lupa lu kerja apa. Nanti lu balik ke kehidupan, gue kerja kok tapi gue nggak tahu kerja apa. Iya. Itu tuh Severance, gue langsung menarik juga ya pas gue nonton. Wah, tapi orang she's bisa still alive. Gue kayak lu season 2 lebih jelimet lagi sih. Nanti lu tonton aja dulu, nanti aja lu tonton dulu aja. Okay. Tapi maksudnya itu segitu. Even ini karena kalau udah nonton season 1 ya spoiler. Even si yang ceweknya itu aja ternyata kan anak yang punya kan. Iya. Itu aja pas dia seminar, anjing dia anak yang punya. Itu aja gue sama bini gue kayak wah, gue langsung yang anjing, ternyata dia selama ini dia juga penjahatnya. Season 2 lebih seru lagi. Tapi nanti lu tonton deh. Jadi itu ya, jadi Severance. Aku akan segera menonton. Iya, Blue Jays, Severance, terus habis itu Severance kayaknya udah direkomendasiin sama gua dan banyak orang lah. Terus habis itu tadi Our Little Sister, La La Land, apalagi tadi lo Blue Jays. Iya. Ini yang The Four Seasons itu yang Tina Fey. The Four Seasons ya. Jadi itu ditonton, jangan lupa, dan jangan lupa juga nonton sore 10 Juli 2025 ya, karena ini film udah pasti beda sama yang web seriesnya dan udah pasti bagus karena yang main Dion Wiyoko, Sheila Dara dan juga Mas Yandi Lawrence. Semoga kalian terhibur, semoga bisa menangis lah ya. Harapannya pasti nangis atau so sweet-an doang nih. Enggak sih. Harapannya kalau gue harapannya
pengennya abis nonton ngobrol. Oh, bisa nonton ngobrol sama penontonnya. Pengennya tuh gue tuh selalu suka kalau misalnya abis nonton film masih ada pengen diskusi gitu loh, kayak misalnya let's say kayak kita abis nonton Severance gitu, lo jadi pengen ngobrolin kan kayak gila tadi gini gitu. Gue gitu memang pasti ke Severance, makanya kalau harapannya sore pun ngobrol ya, karena lo tadi gini harusnya gini gitu ya. Wah tapi Severance mah wah itu anjing, gue sama bini gue tuh bener-bener berapa hari doang habis, kayak tiap hari satu, besok satu, sebelum tidur satu, anak gue udah tidur nonton lagi Severance. Sampai sekarang udah season 2, tapi emang Severance gokil sih. Jadi thank you Sheila Dara, thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa sore 10 Juli dan sampai ketemu di episode selanjutnya.